Padahal Vivel udah pinter. Oke, nah ini dia memo, akhirnya sampai ke memo juga. Jadi yang pertama-tama les articles partitif, karena di bab ini kita banyak ngomongin tentang makanan, jadi nggak akan lepas dari yang namanya les articles partitif. Nah, les articles partitif itu yang kayak gimana sih ya? Du, de la, de l'apostrophe, de, avec es gitu ya, untuk yang jamak. Nah, ini masih pada inget ya gunanya masing-masing apa? Kalau yang du untuk Maskulang. maskulang, adalah ya Minang ya. Oke. Feminin. Aman ya, ini aman ya. Nah, ini prononse du, de, hati-hati, kadang bisa jadi ketukar karena mirip-mirip ya. Tapi bisa ya jelas ya antara du, de, dan de. Itu jelas ya bedanya ya. Ada yang du sebagai artikel partitif, berarti contohnya du chocolat. Oke, misalkan je mange du chocolat sama je mange de chocolat bedanya? Jamak sama banyak sama satu. Wih, je mange du chocolat Singulier. berarti saya makan coklat. Dia nggak ngomongin tentang jumlahnya gitu ya. Tapi kalau je mange de chocolat berarti dia ngomongin tentang jumlahnya. Karena dua disebut ya, dua coklat gitu. Oke, nah di sini ada kita tes sedikit, ingat-ingat apa sih ini artikelnya. Mungkin bisa mulai dari Madame Wen. Fromage berarti du de la de. Du fromage. Du fromage. Oke, merci Madame Tri. De la viande. La viande. De la Oke. viande. Madame Wen, lanjut langsung ganti-gantian aja. Je mange. Je bois. Yang ini nih, yang Yang air. Je bois d'eau. Itu do atau coba lihat di sini. Delo. Karena vayal. Betul. Ingat di sini merupakan gabungan ya. Du ini gabungan dari de dan le. De le terus kan nggak ada tuh bentuk de le, adanya du, mereka bergabung jadi du. Nah, ingat aja itu. Jadi kalau o ya berarti de lo, l apostrof. Oke, lanjut. Madame Tri. Dule. Oke, merci. Madame Wen. Du pain. Parfait, Madame Tri. De la tomate. De la tomate, parfait. Lanjut, Madame Wen. De la confiture. Oke. Madame Tri. Apa ini ya? The beurre. Du beurre. Ini agak pengecualian ya, karena biasanya yang ujung akhirnya maskulang. Itu feminang ya, tiba-tiba di sini maskulang, hati-hati. Nah, lanjut di Madame Wen. De la farine. De la farine, parfait. Farine apa ya? Ingat nggak? Tepung. Oke, lanjut Madame Tri. De sucre. Apa? Du femina apa maskulang ya? De la sucre. Du sucre. Du sucre. Iya. Ini kan gula sama garam. Du sucre, du sel. Mereka maskulang beda. Oke. Ini berarti tinggal pembiasaan aja ya, makin sering ketemu makin hafal nanti. Oke. Nah, repere langtru apa sih? Repere langtru di kayak tadi kita tebak-tebak gitu. Kita tebak-tebak. Jadi sebutin pakai artikel apa aja. Nah, ini kan udah ada nih
item-itemnya. Bisa buat satu kalimat dari dua kalimat deh, pilih aja, pilih 2 item dari sini bebas, terus bikin 2 kalimat. Gitu. Ini kan ada beberapa item nih, ada 4, 3, 3, berarti 10. Nah, dari 10 ini pilih 2 dan buat 2 kalimat. 2 kalimat lengkap ya. Misalkan j'achète du sucre. Itu bisa 1 kalimat. Terus 1 kalimat lagi apa? Gitu. Oke, yuk langsung. Ada main dulu mungkin? J'aime bien du fromage. Oke, parfait. J'aime bien le fromage. Satu lagi? Combien de la farine vous savez? Combien de la farine vous savez? Vous avez. Vous avez combien de la farine? Itu. Combien vous savez de la farine? Vous avez combien de la farine? Vous savez combien de la farine? Iya, bisa. Bisa. Jadi punya berapa ya? Nah, berapa nih terigunya gitu. Oke, bisa. Merci, lanjut Madam Tri. 2 kalimat. Je mangeais de la viande. Ini berarti pakai past tense ya, bahasa komposi ya. J'ai mangé de la viande. Yuk. Betul gitu? Atau manger-nya tulisannya? Kalau mau passé composé, past tense itu betul sebutannya gitu. Tapi tadi niatnya mau apa? Mau présent kah? Je mange de la viande. Présent. Présent. Je mange de la viande. Je mange de la viande. Iya. Jangan lupa di konjugasinya. Konjugasinya tuh ujungnya pakai apa? Gitu. Coret-coretan. Jam pakai word ya. Word back. Oke. Satu lagi apa, Madam Tri? Je bois de l'eau. Buat dulu, oke, agak ini ya, pada main aman ya, yang mudah-mudah semua ya, nggak apa-apa. Aman. Je mange de la viande, oke. Bois de l'eau. Trop petit. Oke, oh iya, oke. Gini, gedein. Voilà. Ça va? Oui. Ça va. Gini. Ke kiri. Nah, oke. Lanjut. Ini semua tentang artikel. Jadi jangan salah. Nih, saya coba lagi, tes lagi. Farin. Ini kan pelajaran yang udah lama ya ini. Jadi Udah di awal diulang aja banget. ya mesti. Iya, di awal banget. Awal banget. Nah, ini apa nih? Titik-titiknya. Je besoin de la farine. J'ai besoin. I need. Avoir besoin. Itu I need. Saya butuh. I need. Saya butuh. De es. Yang betul de. Kenapa? Karena iya betul. Katanya begitu kan? Iya, ini satu paket. Avoir besoin de ini merupakan satu kesatuan. Dia jadi kalau mau dipakai ya harus de karena bawaan dari avoir de-nya. Avoir besoin de ini sama dengan butuh. Betul.
Jadi ya walaupun di sininya dia plurial ataupun maskulin atau feminan ya tetap de itu hati-hati. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? No. Oke, nanti kita lihat di tes kan. Nanti kita ada tes-tes kecil lah ya. Lanjut. Oke. Bienvenue, Mademoiselle Tiwi. Ça va? Hai. Hai. Madam Apa? Tri lagi di mana? Ini lagi di tempat apa? Temen. Ada yang ganteng nggak? Tua-tua semua. Oh, ya udah, Tua nggak usah. semua. Nggak Nggak apa-apa, jadi. yang penting ganteng sama buku dari Jean. Betul nggak, Buku Wi? dari Penting Dan warisan. baik, Jean-Ti. Zongpi. Wih. buku d'argent, riche ya, ada Buku berapa? Ya, dar- Rich. wih. Buku Buku darjong Zongti. Zongti. Weh, Apa artinya Zongpi? Baik. baik. Oh, baik. Hmm. Sama ini ya, suka perempuan. Oh, Iya, Agak. sekarang banyak nih ya soalnya. Iya, suka perempuan, suka Nggak laki-laki. jelas. Iya, Agak. makanya nggak jelas. agak ini ya, agak serem ya tiba-tiba gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjut nih ya. Jadi sekarang kita lagi review aja karena kan memo ringkasan gitu. Review dari bab yang udah bab 4 ini, bab yang udah kita bahas semua. Oke. Lanjut. Laplace des adverbes de fréquence. Nah, ini kita ngomong tentang fréquence ya. Ingat ya. Sering, kadang-kadang gitu ya. Nggak pernah, itu semua ya ada juga bahasa Perancisnya apa aja sih kan gitu. Mungkin di sini Mademoiselle bisa baca kalimat yang ini nih. Je cours souvent. Je cours souvent. Ini sesuai ya dengan kenyataannya. Je cours souvent. Ya dong, ya dong. Ya, jogging, lari gitu ya. Kalau jogging sih je fais du jogging gitu, tapi kalau je cours saya lari. Saya sering lari. Gitu. Dari Oke. kenyataan. Oke, bisa. Agak menyedihkan ya. Lanjut. Attention à la négation. Perhatian nih. Perhatikan saat lagi negatif, bentuknya negasi gitu. Je ne cours pas souvent. Je ne nage jamais. Jadi ini sekadar pengetahuan aja. Untuk negatif, kalimat negatif ya, kan biasanya kita pakainya ne pas. Itu artinya tidak ya. Yang tadinya saya lari jadi saya tidak lari gitu. Nah, ada selain ne pas, ada salah satunya ini ne jamais. Ne jamais itu artinya tidak pernah gitu. Jadi bukan ne pas, pas-nya diganti sama jamais. Gitu. Itu salah satunya. Ada lagi, ada yang neni, macam-macam, itu panjang tuh, nanti sampai level B1 itu kebahas semua. Ada beragam. Itu ne okang, tidak sama sekali, tidak ada sama sekali, itu beda lagi. Untuk sementara ne pas dan ne jamais aja. Jadi kalau misalkan saya nggak pernah beli kebab misalkan, apa bahasa Perancisnya? Je ne achète pas kebab. Je n'achète jamais kebab. Je n'achète jamais de kebab. De kebab. De kebab. Tidak pernah. Oh, Jadi, berarti je n'achète N'achète jamais. jamais. Bukannya je n'achète pas jamais. Antara pakai pas Jamais. atau jamais gitu. Kalau misalkan cuma pas aja berarti saya nggak beli. Tapi kalau je n'achète jamais, saya tidak pernah. Sama sekali nggak pernah. Terus Pernah. gitu. Ever ya. Menir, ulang lagi. Saya nggak pernah beli kebab apa? Nih. Je n'achète Je n'achète jamais du kebab. de kebab. Voilà. Je n'achète jamais de kebab. Ini saya tidak pernah beli kebab. Tapi kalau je n'achète
Pa. Pa. Berat. Saya tidak beli. Saya tidak beli. Tapi mungkin sebelumnya pernah gitu. Oke. Itu bedanya. Oke. Monsieur, Hmm? itu kur jadi verbanya kure ya, kure. Kur, lari, infinitifnya itu kurir. Kurir. Itu kurir. Kurir JNT gitu. Si cepat. Oke, kurir. Kurir. Iya, mereka lari gitu. Itu kurir. Bahasa Prancisnya lari, kurir. Tuh. Nah, kalau dikonjugasi ya jadinya je cours, saya lari. Ayo, latihan konjugasi. Tu. Sama, jadinya pakai S. Kur. Oke. Il, el. Nggak pakai apa-apa, kur doang. Kur. Ini emang agak beda urutannya karena Makan yang Batman ya. belakangnya IR, nih. Kalian belum belajar. Jadi jebakan Batman. Nu, kurang, kalau ONS sama aja ya. Kalau nu, kalau vous, courez, il, el, cours. Gitu. ENT. Ya. Bacanya apa? Kureng. Enggak. Kure. Kalau hasil konjugasi ada ENT-nya, nggak pernah dibaca ENT. Jadi cuma il cours, el cours. Ilkur. Jadi sama kayak yang atas nih, pronunciation-nya. Il, el, yang cuma satu dia dan il, el mereka gitu ya. Itu bunyinya sama. Il cours, el cours, sama. Gitu. Boros aja Jawi. Padahal sama aja. Tambahin T sama tambahin NT. Ya. Iya, abis kirain bacanya kureng. Kureng tuh Enggak. bahasa Jakarta Selatan. Goreng sama Koreng. Goreng, cireng, koreng. Kurang Saudara banget itu. tuh ini. Nggak cukup nih buat sehari-hari, kurang banget. Oke. Nah, ini makanya kalau bahasa Perancis itu banyak kan jelek nilainya di tertulis di saat lagi ujian tertulis karena jauh lebih aturannya lebih strict dan lebih banyak gitu ya. Kalau di lisan bahasa lisan ya udah ilkur sama aja gitu. Nggak ada masalah. Oke. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan souvent, jamais. Selain itu ada apa lagi? Yuk, coba Manzel Tiwi dibaca semuanya. Ini dibaca nih. Iya, Tujuh. Supong. Souvent. Regulèrement. Bener toh? Regulèrement. Régulièrement. Parfait. Parfois, quelquefois, rarement, quelquefois, Oke. rarement, jamais. Parfait. Oke. Toujours, souvent, régulièrement, parfois, quelquefois, rarement, jamais. Ada yang kalian nggak tahu artinya? Parfois itu sometimes toh? Iya, betul. Sama kayak quelquefois. Makanya dibuat bersandingan mereka. Yang lain bisa ketebak ya? Tujuh always. Regularly. Iya, apa itu namanya bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia secara rutin. Seringkali. Secara reguler. Rutin. Secara reguler, rutin. Rutin. Jadi ada ritmenya. Jarang. Oke. Ini nggak pernah. Oke, nah, à quelle fréquence est-ce que votre voisine fait du sport? Oke. Jangan deh kita buat aja kalimat langsung. Lagi pilih dua dari beberapa kata pilihan kata ini masing-masing
dijadiin 2 kalimat gitu. Jadi contoh saya ambil toujours dan souvent, terus saya buat nih. Je lis toujours les livres en français. Misalnya gini-gitu ya. Sombong gitu ya. Ada enggak gitu. Terus je regarde souvent des films Marvel. Bisa gitu. Nah, kalian sama buat 2 kalimat dari 2 adverb de fréquence. Silakan sekarang. Yang siap langsung yuk. Aku. Oke. Je suis toujours promener au lac. Je suis toujours promener gitu ya. Je suis toujours Oui. toujours kok Promener au lac. Je suis toujours là. Bukan gini. Bukan. Nggak pakai je suis dong. Saya Je me bukan. promène. Je me promène Me toujours promène au lac. toujours au lac. Itu. Je me Comme promène ça. toujours au lac. Jadi ini kan adverb. Adverb itu merupakan kata keterangan dari kata kerja. Gitu. Jadi kata yang menerangkan kata kerja. Seberapa sering Anda melakukan promen ini. Kan gitu ya. Jadi ini tugasnya menerangkan kata kerja. Gitu. Beda kalau adjektif. Adjektif kan kata sifat menjelaskan kata benda gitu. Kayak misalkan mobil merah. Nah, merah itu kan kata sifatnya si mobil gitu, menerangkan si mobil. Kalau ini toujours adalah adverb. Adverb itu kata keterangan kerja yang menerangkan kata kerja di sebelumnya. Gitu. Ayo, satu lagi, Madam Tri. Je suis régulièrement allé à l'église. Nah, coba. Ini kenapa tiba-tiba ada suis? Kok je suis lagi? Monsieur, sorry ya. Karena saya Ang minute ya. Ya, 1 minute. Oke. Wait. 1 minute. Oke. Kok je suis ya? Jangan. Z-A-I. Mau ngomong apa dulu, Madam Tri? Saya secara rutin pergi ke gereja tiap hari Minggu. Berarti kata kerjanya apa? Kata kerjanya ale. Ale. Berarti nggak pakai etre dong? Iya. Nggak pakai etre, nggak pakai avoir. No. Ya kan? Ale. Je vais dong. Berarti langsung aja. Oh ya. Je vais. Je vais. Akan dilakukan. Enggak, langsung kan. Je vais kan pergi. Saya pergi. Oh. Ya, Tapi ini berarti udah lampau atau ini kegiatan yang rutin dilakukan loh berarti ya. Iya, betul, pakai présent, betul. Je vais régulièrement à l'église. À l'église. À l'église. Ya, comme ça. Régulièrement. Je vais régulièrement à l'église. Comme ça. Kan ini saya, je. V kan pergi. Ya kan? Pergi. Dari ale kan. Régulièrement, regularly gitu, secara rutin. Ke gereja gitu. Betul. Merci. Oke, nanti kita cek lagi. Oke. Kayaknya mesti sering-sering buat kalimat nih. Oke, merci Madam Tri. Lanjut, Mamzel TV. 2 kalimat. 1 ya. 2 dong. 2 lah, Jaja lah. Oke. Je marche quelquefois au jardin. Je mange Quelquefois au jardin.
Au jardin. Oh, parfait. Oke. Satu lagi. Je lis souvent du romance. Nah, hati-hati. Apa itu? Baca itu kan infinitifnya lire. Nah, di saat ketemu je berarti kan diubah dong konjugasi itu. Jadinya je Lupa. je lis. Je lis. Oh, Jeli. iya. Je Je lis. lis. Apa tadi? Je lis souvent du romance. Du romance. Souvent du roman. Parfait. Oke, gini satu. Oke, merci. Betul. Oke, lanjut. Madam Ban. Madam Wen 7 kalimat. Kan pinter. Banyak. Vous Banyak, cuisinez rarement chez moi. Ah, pardon, s'il vous plaît. Vous cuisinez rarement chez moi. Vous cuisinez. Rarement chez moi. Cuisinez rarement chez moi. Ya iya, kalau Anda masaknya mah di rumahnya Anda tuh Aku jangan. sendiri ya gitu. Iyalah, jangan di rumah orang. Lanjut. Ini di barak pengungsian nih. Kayaknya nih. Satu lagi. Je n'ai jamais lu le livre en France. En français, je n'ai jamais lu le Waduh, livre en français. livre en français. Beda ya kalimatnya beda sendiri ya. Bukan, je n'ai dong. Je n'ai jamais, betul dong. Betul. Pakai apa? Kan zame. Ya kan gini, maunya gini. Kan nggak bisa. Yang tadi je ne nage jamais. Kan ne nage, n depannya nage. Bukan, kalau ini kan avoir. Konsonan. Jadi masih Lumayan. avoir. Ini yang Madam Wen bikin nih sekarang ini lagi pakai passé composé nih. Iya, justru aku maunya Pak ini bukan Présent. passé. Présent. Présent. Berarti kalau mau bukan passé, je ne lis jamais. Je ne lis. Jamais. Je ne lis jamais. Du livre Je ne atau lis jamais le livre en français. français. Ini nggak mau nih C-nya. Nggak muncul CCD ya. Ini harusnya ada CCD ya. Tapi karena bukan di Word. Jadi, je ne lis jamais le livre français. Saya nggak pernah baca buku dalam bahasa Perancis. Gitu. Bisa ya? Tapi kayaknya masih bingung sih. Oke, kita tulis dulu deh PR-nya. Saya kasih PR. Di sini nih PR-nya. Buat 15 kalimat. Waduh. 15 kalimat. Agak Wah, banyak. ini mah bikin skripsi. Enggak lah, bukannya 15 lembar, 15 kalimat aja. 15 kalimat dengan les verbes de fréquence. Oke. Oke, dicatat dulu biar nggak lupa. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? No? Kalau nggak ada, lanjut. No. L'expression de la quantité. Nah, ini nih. Hati-hati. Tadi kita udah bahas tentang di de la, de l'apostrophe. Itu semua kan dipakai saat kita mau menggunakan kata-kata yang uncountable, yang nggak bisa dihitung. Dan biasanya makanan, terutama di makanan ya, itu banyak banget. Nah, itu akan terbantahkan dengan materi ini. Jadi yang harusnya kita ngomong je mange du chocolat. Nah, du-nya ini bisa jadi nanti ganti jadi de.
Kenapa? Karena dia ada kuantitasnya. Yang tadinya uncountable jadi countable. Karena ada tambahan. Tambahannya itu apa? Ang kilo, ang gram, ang litre, ang centilitre, ang peu de, beaucoup de, une tablette de, une bouteille de. Itu semua satuan. Membuat yang tadinya uncountable jadi countable. Karena ada satuannya. Nah, sedangkan yang satuan ini selalu pakai de. Tuh. Jadi nggak ada tuh je mange un kilo du chocolat. Wah, udah tedot. Salah ya teh. Gitu. Jadi je mange un kilo De. chocolat. Suku. Oke. Je bois un litre bla 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 bière. Je bois De. un litre bla 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 bière. Bir. De bière. De bière. Oui. Agak mabok 1 liter langsung ya. Terus kalau nggak pakai kuantitas. Jadi je bois bla bla bla. Ya, ini apa? Biar tuh Ang femina bir. No, dia feminan. Dia memabukkan. Iya, memabukkan. Oh, ang bir. Oh, une bir. Ya, adalah biar. Gitu. De la bir. Nah, hati-hati di sini. de la bière. Di sini yang harusnya yang tadinya awalnya kita paham kalau ini uncountable ya, jadi pakainya du de la de. Oke, berarti ini pakai de la. Tiba-tiba di sini dibantah nih. Nggak harus kok gitu. Kalau ada unitnya, kalau ada satuannya, ya pakainya de, ang litre de, gitu. Misalkan ang kilo ya udah ang kilo de, nggak pakai lagi tuh de la du, nggak ada. Paham? Paham ya? Oui. Oke, kita buat di sini lagi latihan lagi. Di sini ada ya semua ya, ada ang kilo, ang gram. Ini yang umum aja sih, yang nggak semuanya, yang umum pakai aja. Terutama kalau kalian lihat website resep gitu ya, resep masakan. Ang litre, ang centilitre, ang peu de, beaucoup de. Ang peu berarti sedikit, beaucoup berarti banyak, un tablet berarti 1 papan gitu ya. Biasanya coklat nih. Une bouteille berarti 1 botol gitu. Une bouteille de yaourt gitu ya. 1 botol yogurt biasa gitu. Une bouteille de lait. Kita coba buat kalimat. Tadi kalau tadi 2, sekarang 3 kalimat. 3 kalimat. Pilih. Soalnya beda. Kalau sering bikin latihan kalimat sama enggak itu beda. Jadi lebih otomatis gitu ya. Nah, ini ada beberapa nih. Ada beberapa itemnya. Ada fromage, viand, bla 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 bla. Kalau mau ambil dari yang lain juga nggak apa-apa. Ini untuk membantu kalian buat 3 kalimat dari 3 item yang ada di sini gitu. Atau kalau mau ambil dari tempat lain bisa. Dengan Pikir dulu ya, kuantitasnya. kasih waktu ya. Iya. 3 kalimat ya? Iya, ya. Sebelum yang pertama 2 menit. Sekarang 8.19, 8.21. Aku nggak ada kertas, aku buat kalimat sekarang deh. Oke, langsung aja. Jangan Madam komat kamit aja, Madam. ini ya, jangan pakai ini, jangan pakai ini. Jangan pakai ini, Mana? Nggak pakai apa? Jangan pakai kata kerja ini, jangan pakai kata kerja ini, jangan pakai kata kerja ini. Present kan? Present ya? Iya, présent dong, présent. Present. Ya. Sebuah. Nggak boleh buat. Yang ini 3 ini nggak boleh. Waduh. Cari yang lain, masih banyak yang lain. Biar variatif. D'accord. Apa ya?
Ayo cari dulu, googling dulu. Nggak apa-apa, googling ya nggak apa-apa. Ilver. Misalkan saya membawa, ayo membawa apa tuh? Coba cari. Prong. Saya itu ambil, bisa. Oke, saya ambil apa? Ayo. Nah, ayo tuh satu. Jeprong, anglit, delay. Jeprong. Bentar ini nanti merahnya saya hilangin. Anglit. Saya mengambil 1 liter susu. Iya, betul. Betul. Hehehe, mantap. Oke. Jeprong anglit. Jeprong, Oke. delay. Oke, bisa. Lanjut. Apa lagi? Apa lagi? Dia memasak 2 Nah, telur. bisa. Nah, eta mantap. Il atau L? Dia il. Lakisin. Ilkizin bisa. Ilkisin. Bisa. Ilkisin. Kizin. De. Nah, satuannya apa? Kalau telur biasanya. Hah? Aku 2 telur gitu. Pakai kilo-kiloan aja deh. Angkilo. Angkilo D apostrof karena itu vowel UFS dulu. Perfect. Jago. Nggak pakai S ya? Gitu. Oh, Pakai deh, pakai. Sorry pakai. Kilo deh. Kan lebih dari 1. Pakai ya? Iya dong. Wih. Ya. Komsa. Oke, satu lagi. Jadi. Poyo. Panggang. Terus apa? memanggang, merebus kan bisa tuh. Waktu itu udah tuh. Udah pernah. Merebus itu apa ya? Apa tuh? Merebus. Merebus. Itu loh kalau masukkan tablet coklat untuk dilelehkan itu berarti apa? Saya melelehkan 1 tablet coklat. So, melelehkan apa ya? Fondre. Ini deh. Fondre. Iya, ini saya tulis ya beberapa. Ini fondre itu to melt. To melting. Kalau ini ada lagi. Ini merebus ya. Oh, hasilnya jadinya fondue ya? Itu yang sudah. Iya, jadi hasilnya kan? Ya, betul. Jadi leleh. Jadi misalkan coklat leleh, chocolat fondue. Gitu. Iya. Fondre un tablet de chocolat. Apa gimana tadi subjeknya apa? Je fondre. Saya melelehkan. Tablet du chocolat. Un tablet du atau de? De chocolat. Oke. Oh, aku konjugasinya yang salah. Tadi aku pikir konjugasi. je fonds un tablet de chocolat.
Oke, Waalaikumsalam. akhirnya bisa juga ya terlewati ya. Oke, lanjut versi Madam Tri, lanjut. Siapa yang mau? Oke, mau. Oke. Yuk. J'ai besoin 1 kilogramme de farine. J'ai besoin, 1 kilogramme de kilo. farine. j'ai besoin 1 kilogram, bisa juga disingkat 1 kilo de 1 farine. kilo de Oui. farine. Ah, V, oke, lanjut. Kedua. Mettez-vous un peu de sel. Nah, kreatif itu. Mettez-vous un peu. Bisa. Oke, bisa. Lanjut. Donnez-moi une tablette de chocolat, s'il vous plaît. Donnez-moi une tablette. de Mettez-vous chocolat. berarti masukkan ya, Mas ya. Iya, Masukkan sedikit garam. iya, betul. Betul. Masukkan sedikit Kalau garam. donnez-moi apa? Give lupa me. itu nih. Give me. Oh, Ah, Iya. beri saya 1 tablet. Oh, d'accord. de chocolat. Donnez-moi. S'il vous plaît. Oke. Kreatif ya. Kreatif Beda ya. Ini beda emang nih. Pinter. Emak-emak gitu loh. Dengan bangganya Mak. mama gitu loh. Oke, siap. Iya sih, ini harusnya mama yang Power jawab. of emak-emak. Oke. Mettez-vous un peu de sel, s'il vous plaît. Oke. Ini nyuruh Mbak ya kalau gitu. Iya. Betul. Oke, lanjut. Mang Zaltiwi. Aku ya. Iya. Je goûte 1 kilo de sucre. Oke. Gimana? Je goûte. Goûte. Good. Try. Tulisannya To gimana? taste. Gote. Gote. Gini. Without S. Gini. Oke. Good. 1 kilo de sucre. Kalau nyobain agak sekilo deh kayaknya. Oh, ya nggak apa-apa. Itu mah. Diabetes. Dia itu udah Maaf. nagih gitu. Mabuk gula. Agak icip tapi sekilo gimana coba? Terakus ya. Un peu de sucre. Nah, iya, angpe bisa. Karena ini betul-betul artinya cicip gitu ya. Nyicip. Cip. Angpe de sucre. Oke, lanjut. Je paye. Mhm. Saya bayar. Mhm. Je paye 1 litre de lait. Litre Oh de- gitu tulisannya. Ya. Oke. Delay. Yang terakhir, je coupe 1 kilo de tomato. Oke, je coupe. Parfait. Cukup. Oke, ini mau bikin Coupe jadi apa? mau Kupas ya? bikin sop tomat ya. Coupe itu potong. Potong. Di-cut ya. Di-cut. Ya, tukat. Bikin acar. Nah, Ini kalau kayak lebih gini kreatif nih. jadi bervariatif ya kalimatnya ya. Mesti Iya. ada yang di blacklist emang nih kata-katanya yang ininya. The power of kepepet ya Menir ya. Langsung mikir Iya, otaknya. langsung mikir 3 lagi kan jadi macam-macam kan. Oke, bagus. Oke, ini kan kalian lisan gitu, saya yang tulis. Nah, nanti kalau kalian yang tulis, nah lihat ya nanti gimana tulisannya bener apa enggak. Nanti kita lihat. Oke. 15 untung tidak ada yang verboden tuh, Wi. Yang tadi 15 kalimat. Masih Tidak ada bagus verboden semua. kan? Masih lancar semua. Oke. Di note ini udah, ini kita lewat. Nah, kita lihat di sini ya, kalau misalkan kata bendanya itu diawali oleh huruf konsonan ya, berarti pakai de. Kalau diawali vokal ya pakai d apostrof gitu ya. Jangan dipaksain gitu. Il cuisine un kilo de œufs, jangan gitu. Jadi disesuaikan lah, seperti biasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Vous avez des questions? Menir berarti kita exam ini next week ya? Next session, iya, next week. Gila nih, Tiwi udah siap sekali nih.
Enggak, kan gue mau cari alasan nih. Nakal. Puasa ya. Justru kan hari ini libur nih. Jadi apalagi mungkin besok bisa ambil cuti gitu. Mungkin Gila. kan gitu. Jadi bisa belajar gitu. Cuti juga buat nonton Netflix gue di rumah. Iya. Oke. Sampai sini nggak ada Ini yang tanya? udah mau masuk kantor baru, cuti di abis-abisin dong, Wi. Enggak, udah forfeited. Udah verboten. Tapi diganti dong biasanya. Kagak. Kantor gue tuh parah. Ya, hapus gitu, hilang gitu. Iya, aku masih ada 8 hari terus hilang aja. Ampun, biasanya kan misalkan resign tanggal 31, jadi potong cuti kan? Ini enggak, Enggak gitu budak ya? gitu. Enggak. Ya. Emang Makanya Madam Wen, kalau jadi company bos mana jangan sih? gitu ya. Apa, Wak? Company mana? Asal mana? Base-nya di mana? Company. itu kan ya? Sekarang. Di Jakarta. yang Lokal, sebelumnya? lokal. Oh, lokal. Tapi lokal juga biasanya oke gitu ya untuk cuti begitu Gantung kan? ini sih, culture. Tergantung bosnya sih ya Tergantung sebenarnya. bosnya. Iya. Oke, semangat, kita cuma bisa semangatin sih gitu. Semangat ya, mungkin bisa kasih semangat dengan tugas-tugas sih, makin semangat gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Oke, lanjut nih ya. Lanjut ya. Oke, terakhir le futur proche. Enggak, ini dulu dong. Ini kayak ke commerce. Kayak ke commerce lagi cuma kita ngomongin perihal vokabuler ya. Ada apa aja sih tempat belanja di dalam bahasa Perancis. Nah, karena Perancis itu budayanya satu toko satu item atau satu kelompok item gitu. Jadi mereka punya nama masing-masing, kan ya kayak pasar tradisional, emang lebih ke arah sana dibanding supermarket yang semuanya ada gitu. Nah, kalau supermarket juga itu baru-baru 20 tahun belakangan ini aja ya, mulai 2000-an lah gitu. Sebelum-sebelumnya ya satu toko misalkan ya La Boucherie, toko daging aja gitu, yang jual daging aja, nggak jual macam-macam gitu. Nah, ada apa aja? Ada banyak nih sini. La Boucherie, la Boulangerie, la Fromagerie, l'épicerie, la Poissonnerie, la Pâtisserie, le marchand de fruits et légumes. Boleh di L'épicerie itu farmasi ya? Apa sih? no L'épicerie. Oh, bumbu ya. bumbu Toko kelontong. Apa? Ya, Apa? Tumbuh. Toko kelontong bukan? bisa toko kelontong, terus bisa juga kalau biasanya sih ya ada hubungannya sama bumbu rempah gitu. Kalau yang sering muncul di buku ya, buku rempah. Mungkin kalau misalkan jadi toko kelontong juga itu udah kayak expand gitu, agak multifungsi gitu jadinya. Nah, bisa coba open mic, kita coba hafalkan bareng-bareng. Répétez après moi, s'il vous plaît. La boucherie. La boucherie. La boulangerie. La boulangerie. La fromagerie. La fromagerie. L'épicerie. L'épicerie. La poissonnerie. La poissonnerie. La pâtisserie. La pâtisserie. Le marchand de fruits et légumes. Le marchand de fruits et légumes. Oke. Bilang aja tukang sayur ya, Wak ya. Panjang kali. Yang sayur dan buah. Iya. Emang. Ya gitulah. Oh, Vini. Aku sampai jumpa dulu ya, mau pulang. Oke, merci. Oke, Au revoir. Oke, lanjut. Di sini ada yang nggak tahu artinya apa? La boucherie. Boulangerie aku lupa. Boulangerie, toko roti. Roti. Oh iya. Bakery gitu, bakery kalau di kita. Nah, hati-hati. Fromagerie itu toko keju ya? Betul. Iya.
khusus keju, dairy product, gitu, produk-produk susu. Mungkin ada yogurt juga di sana. Oke. Hati-hati, di sini ada patisserie kue-kuean, kalau boulangerie roti ya, karena pisah mereka ya. Boulangerie pâtissier, jadi bakery and pastry kali. Iya, betul. Itu satu tempat jadinya. Jual roti juga, jual kue juga. Gitu. Oke, ini masih sedikit banget sih sebetulnya. Ada banyak ya. Kalau misalkan lebih detail lagi di buku lain. Gitu. Tapi ini cukup untuk awal, untuk dasar nyampe sana yang paling sering ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? No? Oke, kalau nggak ada, lanjut le futur proche. Ini apa namanya, tenses pertama yang kalian pelajari selain présent. Futur proche itu ya, ingat ya, tenses yang akan terjadi, futur, akan terjadi dalam waktu dekat dengan tingkat kepastian yang tinggi. Gitu. Jadi probabilitas untuk terjadinya kejadian itu tinggi. Contoh, je vais travailler, saya akan bekerja. Ya udah, berarti dia udah punya jadwal kerja, ataupun dia juga ngomongnya tuh mungkin sehari atau 2 hari sebelum dia kerja. Gitu. Tapi saya akan bekerja. Itu artinya. Nah, kalau saya tidak akan bekerja, je ne vais pas travailler. Tinggal tambahin ne pas. Dan mana yang diapit oleh ne pas? V. Kalau di bahasa Inggris, ini kita bisa padankan dengan I'm going to. I'm going to work. I'm not going to work. Jelas ya? Oke. Oke. Nah, yang perlu kita pikirkan untuk membuat future pause, kalimat dalam tenses future pause adalah konjugasi ale dan infinitifnya. Infinitif dari kata kerja yang kita mau buat gitu. Contoh, ini kan travailler. Biasanya kan je travaille, tu travailles, nous travaillons gitu. Terus di sini kita pakainya je vais travailler. Kita menggunakan travailler dalam bentuk infinitif karena dia merupakan verba kedua. Nah, ini aturan umum di saat ada dua verba berurutan. Yang pertama aja yang dikonjugasi, yang kedua itu infinitif. Jadi je vais travailler, saya akan bekerja. Kalau kami akan bekerja, gimana Mamzelle TV? Nous allons travailler. Nous allons travailler. Merci. Benar toh? Betul. Kalau Anda akan bekerja, Madam Wen. Anda. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Parfait. Sesimpel itu. Jadi yang diubah, yang di otak-atik itu cuma yang verba alenya aja. Sampai sini ada pertanyaan? No? Oke. Itu betul-betul cuma segitu aja aturannya, dan strukturnya juga ale plus infinitif. Ale conjugué, ini saya tulis ya. Future proche. Ini di kelas yang lain juga baru belajar ini. Sama future proche itu ale dalam kurung conjugué yang dikonjugasi. Jadi kita pakainya dalam bentuk konjugasi plus verb dalam kurung infinitif. Verbanya apa aja bebas gitu yang mau dipakai. Saya minum, saya akan makan, saya akan pergi, saya akan meminjam, saya akan membeli, saya akan menjual, saya akan. Semuanya itu sama. Nah, ayo kita buat dulu deh. 2 kalimat, masing-masing 2 kalimat. Yuk, langsung. Pikir dulu dong. Ya udah. 1 menit.
Pokoknya jangan manger, jangan boire, jangan acheter. Nah, ini juga jangan. Atau kalimat yang atas aja nih diubah ke bentuk future pause. Kan udah ada kalimat. Kalimat yang atas yang mana? Yang ini yang tadi. Oh, yang itu. Nah, ini kan présent semua nih, présent. Nggak diganti deh, jadi future pause. Yuk, ada yang mau mulai dulu? Aku ya? Ya, silakan. Yuk. Nggak tahu nih, takut salah. Yuk. Vous allez regarder un film du théâtre. Vous allez regarder. Regarder un film Nah, regarder-nya pakai Z atau pakai R? pakai Z, pakai R ya. Pakai R, karena infinitif regarder, R dia. Regarder un film du théâtre. Nah, film. Dans le théâtre. Au théâtre. Kalau film itu di sinema. Iya, un film du cinéma. Au cinéma. Au cinéma. Film au cinéma. Kalau teater, ya berarti teater yang live action gitu. Oke, satu lagi. Je vais nager à la piscine. Oh, piscine. À la piscine, dia feminim. À la piscine. Perfect. Nah, itu lancar. Nih, Mam Zetiwi itu sebetulnya kurang pede aja ya. Sebetulnya Bukan, kepepet. Oh. Ya pura-pura itu, San. Iya, Pepet, menir. merendah untuk meroket sebetulnya. Ya, merendah untuk meroket. Tapi yang gini-gini suka bingung ya. Ala piscine, au cinema juga suka lupa-lupa gitu loh. Biasa, itu femina maskulan kan masalahnya itu. Ya, nggak apa. Yuk, lanjut. Madame. Je vais lire ce livre. Je vais lire ce livre. Waduh. Madame udah ke materi yang ini aja, padahal belum dibahas. Iya sih. JP apa? Madame. Salah ya? Enggak, betul. Tapi selangkah lebih maju ya. Je vais lire Oke. ce livre. Karena abis ini kita ngebahas ini. Nah, Madame udah bikin. Ini. I read. I will read this book. I will read this book. Oh, cie. Jadi ini kita abis futur plus nih, abis bikin kayak gini kan. Iya. Kita ngebahas ini nih. Nah. Oh iya, kemarin kan dibahas kan ya. Iya, udah. Oke. Satu lagi. Harus banyak gaul nih sama Madaman nih. Futuristik ya? Futuristik. Pinter. Alias dukun. Future-proof. Oke, lanjut. Il va cuisiner chez moi. Il va cuisiner chez moi. Oke, yang tadi ya masih ya. Dia masih numpang. Sekarang mau masak nih. Oke, siap. Siap. Oke, merci. Betul. Jadi ini gampang ya. Nggak rumit lah. Nah, sekarang cepet aja. Yang kalian udah buat jadiin negatif. Ayo. Langsung. Nih, kalimat pertama siapa nih? Tanggung jawab nih. Tadi punya siapa? Aduh, Tuhan Yesus. Funezales a regarder un film. Ale diawali konsonan atau vokal? Funales pa regarder ya. Funales pa regarder un film au cinéma. Parfait, lanjut. Je ne pas nager. Ayo. Benar toh? Je ne pas. Je ne pas. Vepa. Astagfirullah. Cuma nambahin apa aja. Alavision. Oke, merci. Pure cuma tambahin nepa. Lanjut. Ada pen? Je ne vais pas lire ce livre. Oke. Parfait, lanjut.
Il ne va pas cuisiner chez moi. Parfait. Udah. Gitu. Paham ya? Insya Allah. Yang diapit oleh nepa itu adalah yang kata kerja pertama. Nah, ini udah beres futur pros. Jadi ingat futur pros itu sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat dan kemungkinan terjadinya tinggi. Itu aja simple. Karena nanti ada beberapa futur, ada beberapa tenses futur. Ada futur simple itu yang akan terjadi, tapi bisa jadi nggak tahu kapan terjadinya. Bisa jadi juga kayak cuma asal aja. Nanti mau ngerjain ini gitu. Tapi itu kayak masih di awang-awang. Tapi ya udah diomongin gitu. Jadi itu pakai future simple, nggak bisa pakai future pros. Kalau future pros niatnya lebih kuat dan kayak mungkin udah terjadwalkan gitu, udah jelas. Itu ada bedanya. Itu nanti level-level selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah? Lanjut. Nah, ini nih, adjektif demonstratif ya, yang udah dipelajari. Ada set. Itu ada juga C, yang avec S. Itu untuk yang beberapa. Jadi, tadi, je ne vais pas lire ce livre. Saya tidak akan membaca buku ini. Kenapa pakai se, Madam Wen? Maskulang. Maskulang. Nah, kalau ini saya ganti dengan Mesong. kan nggak mungkin baca rumah. Oh iya. Baca rumah. Oke, ini cerita Iswar. Feng Shui namanya. Iya, fancy betul, baca rumah. Saya juga tadi mikir dulu baca apa ya. Oke, yang feminang. Ayo. Set. Istor jadi listor. Jadi set. Nah, pertanyaannya, ini mesti tahu nih, ini mesti tahu istor itu maskulang atau feminang. Kalau misalkan dia maskulang berarti dia pakainya kayak gini. CUT. Kalau dia feminang berarti set. Oh, karena dia itu jadi dibacanya itu ya huruf Istor ya. Istor. Nyambung. Set istor. Nah, ini pas nih dia feminang. Set istor. Je ne vais pas lire cette histoire. Atau bisa juga ini parol. Parol tuh lirik. Parol. Lirik. Jadi kalian kalau misalnya lirik. Oh, lirik. Menir apa set T itu apa? Feminim ya? Feminang. Jadi ya feminang. Ini berarti ini artinya je ne vais pas, saya tidak akan membaca lirik ini. Gitu. Oke. Nah, kalian kalau misalkan mau cari lirik lagu ya, misalkan lagu apa ya? Lagu Frère Jacques. Kenapa? Kan lagu Frère Jacques. Uncle Jack. Je sais pas. Saya nggak banyak repertoire musik saya. La Vie en Rose. Widih. Udah tua banget. Tapi pernah lihat nggak video klipnya? Dia nyanyi. Enggak. Ada yang di opera, ada di YouTube, ada. Wah itu, kacau, bikin gemeteran, parah banget. Ini kan kayaknya lama banget ya La Vie en Rose. Iya, tapi kayaknya abadi banget ya. 50-an apa 60-an deh. Iya, kayaknya tapi apa namanya? Masih ini banget ya, klasik gitu ya. Ikonik, ya, terus diperdengarkan terus gitu. Soalnya ini Prancis gitu, betul-betul jadi ini Prancis, lagu Prancis gitu. Itu dia kayaknya iya ikonik banget untuk Prancis ya. Nama penyanyi siapa, Madam? Nggak tahu malah.
Cucu Cahyati. bukan. Lamom itu nama filmnya. Sebentar. Udah Google ya, Google. Marion Cotillard. Bukan. Kok Marion Cotillard ini pemain Baru. Indo. Iya, Bukan. baru. Sebentar. Cantik. Kacau banget ini saya jadi Pak. Sebentar, lebih Anggros. Google. Lebih Anggros. Marion Cotillard tuh French ya? Edith Piaf. Aduh, betul Edith Piaf. Edith Piaf. Nah, kita. Ini namanya Edith Piaf. Legend. Edith Piaf. Dia umurnya juga nggak panjang, kayaknya cuma sampai 40 sekian gitu, sakit. Gitu ya? Kan ada filmnya, film autobiografi gitu. Betul-betul mengisahkan perjalanan karirnya dia dari muda, dari awal nyanyi dari jalan ke jalan, dari kafe ke kafe gitu, sampai terkenal, sampai nyanyi di Olympia. Kan kalau Perancis tuh yang namanya penyanyi udah nyanyi di Olympia itu udah wow banget gitu. Udah kayak tolak ukurnya penyanyi sukses, nyanyi di satu tempat namanya Olympia gitu. Olympia. Ada judul filmnya La Mom. Kalian bisa cari di Netflix kayaknya ada deh. Atau googling aja. La Mom. Dan ini pemerannya Marion Cotillard. Betulan ini pemerannya Marion Cotillard. Pemeran si Edith Piaf-nya. Dan bagus banget aktingnya, parah, bagus banget. Si Marion Cotillard tuh French ya? Aku baru tahu loh. Betul. Lu pikir ada Batak, Wi? Dikira orang Padang, Pariaman. Aduh. Habis dia punya English tuh nggak ada aksennya. Kalau siapa tuh Lea Seydoux ketahuan buka Prancis. Iya, betul. Lea Seydoux. Ini Omar Sy, tahu Omar Sy? Oh iya, yang main itu Lupang, betul. Kalau nonton Lupin ya tulisannya di Netflix. Omar Sy. Oh, kirain Madamen ngomong lupa gitu. Enggak, bukan. Itu judul film. Itu judul series Lupang. Oh, di ini ya, di Netflix ya? Iya. Nah, Omar Sy ini dia pemain film Prancis sekarang yang kayaknya paling mendunia ya. Dia juga base-nya di Amerika sih, dia tinggal di Amerika, tapi masih keseringan main film. Orang hitam ya? Iya nggak sih? Ya, orang hitam. Iya. Dan film-film yang bagus, yang apa ya, jadi ikonik banget Omar Sy gitu ya, yang selalu dirujuk di kelas sinematografi dulu. Pas saya lagi kuliah kan ada kelas sinematografi. Itu nonton film, ini yang jadi rujukan. Filmnya Omar Sy, judulnya itu Intouchable. Ini kalian harus tonton. Harus banget tonton. Sebagus itu. Kayak apa ya? Susah deh cari film yang saya suka drama sih ya. Maksudnya yang daripada siapa tuh Lea Seydoux, La Ville et Adèle ya, Pak ya. La Vie d'Adèle itu. La Vie d'Adèle. Bikin puasa batal itu. Bikin puasa batal. Film Eropa. Iya, Ya, tapi ini ya. enggak sih, bukan film Eropa, film Perancis. Oh, ya, film Perancis. Kalau film Perancis itu betul-betul ya udah vulgar aja gitu. Sama ini aku pernah nonton Eva Green. Eva Green kan French ya? Betul, dia. Atau bukan? Iya. Eva Green yang itu dong, James Bond ya? Iya. Iya nggak sih? French kan? Iya, dia Perancis, Jadi bacanya bacanya apa tuh? Eva Ver. Waduh, jangan. Itu kan kalau nggak salah bapaknya bukan Perancis kan? Apa dicampuran kalau nggak salah. Sama apa Emily yang terkenal tuh siapa yang main Da Vinci Code? Oh iya, Sophie Marceau. Ya? Sophie Marceau. Iya. Ya, rambutnya pendek. Iya. Ah, ini saya nggak tahu asli. Oke deh, Da Vinci Code. Oh, Netflix ada ya. Yang rambutnya pendek. Oh, Audrey Tautou. Audrey Tautou. Ini. Ya, Emily yang main film Emily. Iya, terkenal kok Emily. Bukan Emily, Amélie.
Amelie. Oh, Makanya tadi kok orang Bandung Emily teh ya? Emily. Kok Emily? Kebiasaan bukan Emily, siapa ya gitu kan? Ini Amelie Ini Poulain. cantik nih. Ya. Oh, ternyata itu emang. Cakep banget. Nah. Ya gitulah, manis ya. Kayak Angki lo dusuk. Oke, lanjut. Takut banget. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Apa? Coba kasih yang set example-nya. Oke. SET, bacanya apa sih? C ya? Set. Oh iya, Set. ada ini sih, ada latihan sih. Kita coba aja buka latihannya. Oke. Ini dia. Set ya. Belum nanya hasil endoskopinya bagus ya, San ya? Enggak. Enggak. Jadi gimana? Ngomong. Ada yang ya jadi ada yang ringkih lah, bahasanya tuh ringkih ya. Sensitif lah gitu. Jadi nggak bisa makan makanan yang tajam. Maksudnya tajam tuh dari rasa dan tekstur. Menir tuh sakit apa sih actually? Sakit hati sama Tiwi. Sakit hati, betul sakit hati. Betul. Ini karena gue nggak bisa ya. Enggak gitu. Kalau kayak gitu mah banyak yang lebih parah. Mati dong gue kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu banyak yang lebih parah. Jangan. Aduh. Menir sakit apa? Sakit hati, liver. Jadi kenanya liver. Oh. Kau sering minum alkohol? Nah, itu dia. Nggak pernah ngerokok gitu. Tapi dapat penyakitnya. Rugi gitu. banget ya? Agak. Ini ya apa? Keturunan? Enggak juga, keluarga nggak ada yang punya riwayat itu. Jadi ya pokoknya dokter penyakit dalam kan kadang suka ganti gitu ya, kan dirujuk gitu. Apalagi sekarang di Hasan Sadikin dokternya suka ganti-ganti. Itu pasti selalu bingung. Kok bisa gitu. Nah, jadi sekarang sih lagi menjaga supaya nggak lebih makan ya. Makannya harus yang bagus. Iya gitu, jadi kayak yang asin-asin tuh udah nggak bisa. Added salt, jadi garam berlebih itu udah nggak bisa. Terus bisa cabai juga enggak dong? Apa? Bisa aja kayak garam berlebih bisa, tapi gejalanya langsung terasa gitu, langsung sakit ya, sakit banget ya. Jadi buncit perutnya. Coba kurang olahraga. Enggak, bukan. Karena kan hatinya tuh lagi nggak optimal loh, bilangnya gitu ya, nggak bekerja optimal. Jadinya dia tidak bisa mengikat cairan tubuh dengan optimal. Nah, kalau ada garam, makin banyak cairan yang tidak mengikat. Nah, makanya pas digini-giniin gitu ya, kayak tari seperti itu kayak kayak air. Ini kayak balon dikasih air gitu ya. Kayak ini loh, ikut apa diet apa ya namanya? Dia nggak pakai garam. Iya. Tapi lemas dong. Kalau keto bukan nggak pakai karbo. Apa yang no garam itu? Intinya sih kalau di saya sekarang garam boleh karena emang kan butuh ya badan. Tapi emang jangan dikurangi lah, diminimalisasi. Semangat ya Menir ya. Oh iya, harus semangat. Sama sering olahraga juga berarti ya, harusnya ya. Olahraga juga nggak bisa yang kayak terlalu forsir banget gitu ya. Heboh ya, Wak. Nggak bisa. Palingan ya cuma sekeringetan aja gitu, bentar gitu. Nggak sampai high intensity yang kayak gitu. Jadi ikut yoga aja bareng gue.
Aduh, jauh kakak. Yoga enak sih kayaknya ya. Online. Jadi lentur ya. Iya. Saya pengen tuh Diem-diem kaki keringetan. ditaruh ke sini tuh kayak keren. Iya, itu kan proses. Iya sih. Oke. Nah itu gitu sih. Jadi kemarin tuh dimasukin tuh kan saya nggak bisa tuh ngajar. Sebetulnya bisa, udah bosan banget karena cuma proses endoskopi itu hari Selasa kan saya endoskopi itu cuma bentaran doang, setengah jam 40 menit lah, 40 menit dan itu bius total. Jadi saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba terakhir yang saya lihat di mata saya tuh ya pas lagi suntik bius, set nggak lama tidur, terus beres. Apa nih? Oh udah beres gitu. Tahu-tahu ginjalnya hilang gitu ya. Enggak lah, enggak. Alhamdulillah nggak ada bekas sayatan-sayatan lagi sih. Serem nggak? Itu kalau lo traveling ke Meksiko kali tidur-tidur lah, jantung gue hilang atuh. Kayak ini, kayak Squid Game dijual ujung-ujungnya. Aduh, sedih banget. Nah, ya udah beres dan bosen banget gitu kan nunggu doang gitu. Nah, makanya ngajakin les sih. Nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nah, itu dilihat kan kamera masuk di foto-foto deh. Diteropong. Kamera. Oh, iya. masuk ke mulut? Kamera. Oh, shoot. Endoskopi. Oh my god. Ya, serius, makanya mesti dibius kalau nggak muntah gitu. Oh iya ya. Kalau muntah itu bisa nyangkut di paru-paru malah jadi mati kan, bisa. Itu risikonya kalau nggak dibius. Dia bilang gitu, dokter anestesi. Ya udah akhirnya dibius total karena kan tanda-tanda vital kayak jantung, oksigen itu normal semua ya. Jadinya You ada insurance toh? BPJS. Tapi ke cover dan lumayan lah, nggak seburuk kabar-kabar yang beredar gitu. 100%. 100%. Wah, oke ya BPJS. Iya, lumayan asal Ya udah, abis itu kabar. bikin asuransi jiwa, wah. Iya, betul. Ya udah deh gitu. Jadi saran saya untuk kalian yang masih sehat gitu. Ya, kalau bisa hindari minum-minum. Ya loh, sometimes tuh gitu. aku tuh banyak teman-teman karena dari kuliah ya kayak ngerokok terus sama alkohol itu mereka hardcore. Tapi sehat-sehat. Ya. Belum kali ya. Emang itu prosesnya panjang. Serius, yang terjadi di saya sekarang itu biasanya kan saya tanya sama dokter, biasanya emang kayak gimana sih dok yang kena penyakit kayak gini yang udah minum puluhan tahun. Jadi kalau minum hardcore dan puluhan tahun gitu. Iya, yang one night one bottle itu kan gila ya. Itu ya kayak tadi yang liter biar kan gila. Ya udah, itu kalau misalkan konsisten gitu ya, kalau konsisten disiplin gitu ya, minumnya disiplin banget disiplin deh sampai tua gitu, ya udah siap-siap aja biasanya sih gitu ya, karena emang penyakit ini kan liver ini yang terjadi saya. Kalau misalkan orang Eropa emang biasanya karena alkohol mayoritas, kalau Indonesia karena hepatitis virus. Oh iya, you kena virus berarti ya? Tidak. jadi semua motif, semua kemungkinan penyebab dari penyakit itu negatif. Jadi bingung. Tiba-tiba aja dapat, ibarat rumah nggak pernah tuh ada proses numpuk bata, pakai semen, nggak ada prosesnya, tapi tiba-tiba jadi tiba-tiba rumah. bek Itu saya. gitu ya. Itu makanya pada bingung gitu. Jadi ya gitulah. Jadi tinggal ke depannya aja. Cobaan ya, Wak. Iya, betul. Jadi pokoknya makanin harus dijaga ya. Tapi untungnya sih ini ada penyakit tapi nggak nyeri gitu. Kan ada ya kalau orang sakit tuh ada penyakit itu terus nyeri terasa, itu sampai ngeganggu banget. Itu alhamdulillah bisa enggak. Jadi saya ya udah cuma agak buncit aja perut sehari-hari itu. Waktu kena corona everything is good ya? Nggak berpengaruh sama Enggak. liver? Enggak sama sekali enggak. Alhamdulillah masih. Udah kayak flu aja waktu itu, demam gitu.
Seperti deh. itu. Jadi Ayo, Wak, kali udah ini- malam. Iya, ini ya, jaga-jaga ya. Besok jaga-jaga. kerja. Mm. Oh iya, emang enggak? Oh iya, Jumat ya. Jumat. Oke, masuk ya. Oke, deh. Oke, Bandung lagi macet banget kali ya, banyak orang Jakarta ke sono kali ya. bukan macet lagi, Madam Wen. Ini lebih parah di